Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi matematika wajib kelas 12. Di bab pertama semester 2 ada bab kaidah pencacahan. Kita akan bahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Di dalam modul atau catatan kemarin, kita sudah mempelajari tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Di sini saya jelaskan ulang perbedaannya. Aturan penjumlahan pengertiannya adalah menghitung banyak cara atau susunan atau menghitung ruang sampel kejadian dengan cara menjumlahkan. Sedang aturan perkalian sama pengertiannya, cuma caranya dengan mengalihkan semua kejadian. Syarat aturan penjumlahan, kejadian tidak terjadi bersamaan. Kemudian yang kedua, kejadian tidak saling mempengaruhi atau saling lepas. Kalau untuk aturan perkalian, syaratnya boleh terjadi dalam waktu bersamaan dan kejadiannya itu saling melengkapi atau kombinasi. Kita lihat contohnya. Seorang wisatawan dari Jakarta akan ke Surabaya. Ada beberapa pilihan alternatif perjalanan. Ada pakai pesawat, ada kapal laut, ada juga bis. Ya. Di sini yang dimaksud dengan syarat tidak terjadi dalam waktu bersamaan, itu adalah tidak mungkin kita naik pesawat sekaligus naik kapal laut atau naik bus. Mesti satu-satu, tidak mungkin bersamaan. Kemudian tidak saling mempengaruhi. Ketika kita naik pesawat, otomatis kita sudah terlepas atau tidak terpengaruh dari bus atau kapal laut. Caranya, tinggal kita menjumlahkan kejadiannya. 2 pesawat, 3 kapal, kemudian 5 bus. Kita jumlahkan, ada 10 cara perjalanan tersebut. Kita lihat contoh yang aturan perkalian. Andi memiliki 3 kemeja, 2 celana panjang, akan dipakai. Nah, bagaimana cara memakainya atau mengkombinasikannya? Antara kemeja dan celana panjang itu bisa terjadi dalam waktu bersamaan, bisa dipakai bareng-bareng. Kemeja, celana panjang, dan itu saling melengkapi. Maka ini pakai aturan perkalian 3, kemudian 2, kita kalikan ketemu ada 6 cara. Yang kedua, contoh yang kedua, Dina mempunyai alas kaki berupa sandal jepit sama high heel. Sandal jepitnya 2, high heel-nya 3. Tidak mungkin dipakai berbarengan atau sekaligus. Maka ini pakai aturan penjumlahan. Kita jumlahkan kejadiannya ketemu 5 cara. Untuk yang aturan perkalian, contoh keduanya. Ada sebuah silaturahim, 3 keluarga datang lebih awal. Masing-masing keluarga, itu ada keluarga Ahmad, ada 7 anggota. Kemudian keluarga Bagio ada 5 anggota. Kemudian ada Rohmat, ada 4 anggota. Jika dari semua anggota keluarga yang hadir akan berjabat tangan, tentukan banyak jabat tangan yang terjadi. Ya, ini adalah aturan perkalian, tinggal kita kalikan. 7 kali 5 kali 4, ketemu 140 cara atau 140 jabat tangan. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal latihan yang kemarin. Nomor 1, di situ ada Susan membeli sebuah motor di dealer. Terdapat 5 motor bebek, 5 skuter matic, dan 5 motor sport. Tentukan banyak cara Susan dapat memilih motor. Ini adalah kejadian saling lepas. Atau tidak mungkin Susan membeli sepeda motor bebek sekaligus skuter, karena dia hanya membeli 1. Maka ini pakai aturan penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan. 5, 5, 3. Kita jumlahkan ada 13 cara memilih motor tersebut. Yang nomor 2.
Dalam pemilihan ketua OSIS di SMA 1 Watu Malang, yang berhak memilih adalah guru dan siswa. Jumlah gurunya 45, siswanya di sini 450. Tentukan banyak cara memilih ketua OSIS. Guru dan siswa itu kan saling lepas, ya, tidak saling mempengaruhi. Maka ini pakai aturan penjumlahan, tinggal kita jumlahkan. Dan 45 tambah 450, ketemunya 495. Soal nomor 3. Di sebuah kantin menyediakan menu sarapan. Ada nasi, terdiri nasi putih dan nasi kuning, berarti ada 2 kejadian. Ada telur rebus, telur mata sapi, telur dadar, ada 3. Kemudian tumis kangkung, tumis kacang, tumis bayam, ada 3 kejadian. Minumannya ada kopi, teh, jeruk, susu. Itu ada 4 ya, di situ tertulis 3, itu ada 4. Tentukan banyak cara menyusun menunya. Cara menyusun menu tinggal kita kalikan, ada 2, 3, 4 itu yang terakhir ya. Yang terakhir ini kita ganti 4 ya. Berarti nanti kita hitung ada 2 kali 3, 6 kali 12 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Ada 4 angka, 2, 3, 5, dan 6. Tentukan banyak bilangan yang dapat disusun yang terdiri dari 2 angka. Terdiri dari 2 angka berarti ada angka puluhan. Ya. Contohnya misal saya susun angka 23 atau angka 65 dari keempat angka yang ada di soal. Ya. Caranya gini, banyak susunan karena 2 angka kita bikin 2 kotak. Kemudian jumlah banyak angkanya ada 4 ya, 2, 3, 5, 6 itu ada 4 angka. Berarti untuk angka yang pertama bisa masuk 4-4-nya, angka yang kedua juga 4-4-nya bisa masuk. Kita kalikan ketemunya adalah 16 susunan angka. Yang terakhir, soal nomor 5. Dari kota A ke kota D harus melewati 2 kota, yaitu kota B dan C. Kota A, kota B ada 3 jalur, B ke C ada 4 jalur, kemudian C ke D, ya, ini ada 5 jalur. Tentukan banyak alternatif jalur yang bisa dilalui. Pertanyaan pertama, kalau seseorang pergi dari A ke D, A, B, C, D, kan harus melewati BC dulu. Dari AB itu ada 3 jalur, dari B ke C ada 4 jalur, dari C ke D ada 5 jalur. Tinggal kita kalikan, ketemunya 60 jalur. Pertanyaan yang kedua, seorang pergi dari A ke D, balik lagi ke A, boleh melewati jalur yang sama. Berarti A, B, C, D, ke C, ke B, ke A. Karena harus melewati jalur yang sama. Di sini ada 3 jalur, 4 jalur, 5 jalur, kemudian ada balik lagi kan berarti ada 5 jalur lagi, 4 jalur, ada 3 jalur. Kita kalikan, ketemunya ada 3.600 jalur pulang pergi melewati kota BC. Yang terakhir ini yang membedakan. Dari A ke D, balik lagi ke A, lewat jalur yang berbeda, A, B, C. Ya, kemudian balik lagi ke jalur ke kota A. Ya, AB ada 3, BC 4, CD 5. Nah, ini yang membedakan. Karena harus lewat jalur berbeda, berarti balik dari D ke C itu sudah dikurangi 1 jalur. Jalur berangkatnya sudah nggak dipakai. Dari C ke B dikurangi 1 dari 4 jadi 3. Dari B ke A dikurangi 1 jadi 2. Tinggal kita kalikan ketemunya 1440 jalur. Demikian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.